you can see here. The last question or two for a particular reading passage are overall questions that ask about the passage as a whole rather than one small detail. Ya. Jadi memang ketika soal tentang overall review question ditanyakan, itu yang ditanyakan adalah keseluruhan dari passage tersebut, inti dari passage tersebut. Jadi udah bukan cari detail questions lagi di situ, detail answers. That's why kemungkinan soal untuk ini itu akan muncul di bagian akhir dari dalam sebuah passage. Jadi kalau misalnya passage untuk nomor 1 sampai nomor 10 mungkin dia muncul di nomor 8, nomor 9 sampai atau malah di nomor 10. Nah, di overall review questions di sini ada dua skill 12 dan skill 13. Kalau yang di skill 12 Kalau yang di skill 12 ini tentang specific information. Jadi sebetulnya masih masih membahas tentang specific detail or specific information dari di sebuah passage tersebut atau di teks tersebut. Cuman dia modelnya dibalik dengan yang ada di skill 34 ya, dibalik. Jadi biasanya kita diminta untuk mencari ya, keterangan dari yang ditanyakan. Nah, kalau yang di sini, yang di skill 12, kita diminta untuk mencari line-nya. Jadi ada di line keberapa, ada di paragraf keberapa, ada di mana, kayak gitu. Nah, makanya kan dia munculnya di akhir-akhir, karena ketika kita ditanyakan tentang line yang mana, itu seharusnya kita ketika menjawab soal itu kita udah baca tadi, udah ingat, ini tadi kayaknya ketemu deh jawaban untuk ini. Oh, ada di line sini, coba dicek. Oh, benar di line ini, berarti tinggal cari aja di pilihan gandanya, di optionsnya gitu. So this one bisa dibaca ya. Sebetulnya keterangannya yang ada di buku ini bagus sekali. And also it can improve your writing karena memang penulisannya it's really nice, it's really good. Nah, contohnya sama ya dengan yang di buku ya. Example. Look at the question. Where in the passage, jadi yang ditanyakan adalah di passage sebelah mana nih? Where in the passage does the author discuss the composition of the matter? Jadi kita harus mencari tahu di passage tersebut tuh ada di bagian mana, di line keberapa, biasanya line ya yang lebih difokuskan, ada di line keberapa yang membahas tentang composition of the matter, komposisinya matter. Nah, untuk menjawab ini mungkin kemungkinan ya di passage itu tidak akan tertulis secara nyata the composition of meteor are or is dan sebagainya. Pasti tetap menggunakan paraphrasing atau sinonim ya. Nah, di sini kalau di sini sudah ada garis bawah here. Kalau di buku belum ada ya, tapi kalau di sini sudah ada. Nah, komposisi itu adalah made of. Mungkin kalau mencari, kalau misalnya kalian sudah mengerjakan sampai nomor 7 dan ini soal seperti ini muncul di nomor 8. Itu kemungkinan ketika kalian mengerjakan nomor 7 itu kalian sudah menjawab atau membaca teksnya itu sampai bagian akhir sini. Jadi ketika kalian menjawab yang nomor 8 tentang where in the passage, ya, itu kalian sudah tahu jawabannya. Something like this.
When the passage study author composition of the material. Oh, tadi kayaknya ada deh tentang intinya tentang komposisi materi itu kayak ada nickel, ada iron dan sebagainya. Nah, coba cek lagi di passage-nya. Fine. Oh iya benar, ada nih nickel dan iron kayak gitu. Oh, berarti yang berbicara tentang komposisinya itu ada di line ke-4. Mulainya di line ke-4 sampai 5 gitu. Something like that. Dan be careful with the answer. Untuk yang pilihannya ya, line keberapanya itu ada kadang, kalau ini kan gampang, 1 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11. Kadang ada yang pilihannya tuh agak apa namanya? Mirip-mirip, bukan mirip sih, menipu. Misalnya yang A ini line 1 sampai 3. Dah, di option yang B itu line ke-3 sama 5. Yang C 5 sampai 8. Yang D 8 sampai 11 kayak gitu. Jadi satu line itu ada di beberapa pilihan ganda. Nah, itu untuk tahunya yang mana nih? Jawabannya kan misalnya jawabannya ada di line ke-4. Nah, ternyata line ke-4 disebutkan di pilihan A dan di pilihan B. Misalnya yang line yang option A itu 1 until 4 gitu. Yang B 4 until 5. Padahal ini di sini jawabannya di yang ke-4. Masa pilih jawabannya yang A sama yang B kan nggak mungkin. Nah, itu kalian lihatnya dari starting. Nah, mulainya, start point. Jadi kalimatnya itu dia dimulai atau titiknya itu dimulai di line keberapa. Nah, kalau dia mulainya di line ke-4, di sini kan line ke-4, berarti jawabannya pilih yang ke-4 sampai 5. Jangan pilih yang 1 sampai 4. Karena 1 sampai 4 berarti dia selesainya di full stop sini. Berarti yang made of ini udah beda lagi. Gitu ya. That one. And then kalau kita bicara ke di sini, questions about where in the passage, ya, how to identify the question, itu ya biasanya diawali dengan where in the passage kayak gitu. Tapi mungkin oh ya kalau di latihannya semuanya where in the passage, jadi bisa bisa dijadikan clue ya. And then untuk sorry, let me come. Oke, let me continue. Nah, lalu untuk where to find the answer. Where to find the answer, mungkin kalau lebih mudahnya, passage-nya panjang ya. Ada 3 paragraf. Pastikan line-nya at least ada 10 line lah, 1 sampai 10. Nah, itu kalau misalnya di option-nya ya. Misalnya di option-nya itu ada apa namanya? Yang dipakai hanya misalnya yang pilihan A line 1 sampai 2, yang B line 4 sampai 6, yang C line 7 sampai 8, yang D 9 sampai 10. Nah, mungkin bisa dengan eliminasi. Jadi dari yang A dulu, benar nggak di 1, 2, lalu yang B, lalu yang C, yang D, itu bisa. Cuman ya konsekuensinya it will cost a lot of time. Ya, spend too much time pastinya. Jadi apa namanya, itu bisa digunakan kalau memang kita lupa. Kalau kita lupa dengan yang sudah kita baca, atau pas baca soalnya kok nggak nemuin ini ya tadi ya pas baca kayak gitu, mungkin bisa dicoba dengan apa namanya, dicoba dengan what is it, listing tadi, listing, eliminating tadi gitu. Terus kalau yang di sini how to where to find the answer ya, can be in any of the line listed in the answers to the questions itu tadi. Jadi memang ada di mana aja. So please make sure that you have already read the passage, and also when you read the passage, make sure that you understand what you read. Jadi jangan cuma dibaca
apa namanya, ya udah gitu aja. Tapi emang harus tahu yang kalian baca itu intinya tentang apa. Karena memang apa namanya, nggak cuman ini sih, nanti kan di skill 13 ada yang lebih lebih apa namanya, general lagi, lebih membahas tentang keseluruhan dari passage tersebut. Jadi kalau baca passage cuma diusahakan ketika sampai di nomor-nomor akhir itu kalian paham, benar-benar paham apa yang ada di passage-nya. Gitu. Ya. And then how to answer the question? Choose a keyword or idea in the question. Of course, pastikan kalian tahu apa yang harus dicari. Ya. Jadi kayak tadi yang ditanyakan adalah komposisi of meteor. Ya pastikan kalian tahu komposisinya itu apa. Jadi jangan cuma terpaku sama tulisan composition aja. Tapi yang harus kalian cari ya apa namanya, komposisinya itu apa. Gitu. Dan belum tentu words yang digunakan sama dengan apa yang ada di passage-nya. Jadi it's not scanning, it's skimming actually. Nah, ya kan? Yang skill number 2, skim. Skim the appropriate parts of the passage, looking for the keyword or idea. Jadi emang harus dicari tahu jawabannya kayak gitu. And then choose the answer, of course. Kita ke TOEFL exercise 12 deh. Sebelum kita ke number 1, 2, 3, and 4, itu kan ada 4 nomor. Dan semuanya pertanyaannya adalah tentang where in the passage. Nah, saya mau kita seolah-olah mengaplikasikan TOEFL exercise ini ya, seolah-olah kita udah di nomor-nomor akhir. Jadi ketika menjawab soal nomor 1, 2, 3, dan 4, kita sudah membaca keseluruhan dari passage tersebut. So, sekarang let me give you 2 minutes to read. 2 minutes to read the passage 1. Ya. Passage 1 dibaca dulu in 2 minutes. Habis itu kita bahas di 1, 2, 3, 4.
Okay. So let's continue, yeah, the discussion. Thank you for waiting. Okay, start from number 1. Where in the passage does the author give the name of a baby beaver? A, B, C, D. Ada di line keberapa? Name of a baby beaver. Di sini clue-nya, keywords-nya itu bukan hanya baby beaver ya, tapi name-nya. Fokusnya malah di name-nya. Nama dari si baby beaver. Kalau kita hanya fokus di baby beaver, kita bisa nemuin banyak di line ketiga ada, line ketiga lagi, and then ya ada di line ketiga. Kalau di sini line ke 3 dan 4 ya. Nah, 1. Tapi yang ditanyakan di sini adalah name-nya, nama dari baby beaver. Karena kan kalau untuk hewan ya, versi dewasa dan versi anak-anak itu punya nama yang berbeda. Kalau di bahasa Jawa sih juga seperti itu. Nah, di bahasa Inggris pun seperti itu. For the example, cats itu for little cat kita sebutnya kitten. And then dog ada puppy. Nah, di sini kalau beaver, what is it? Can you find it? Bravo, Miss. Okay, yes, bravo. That's nice. The answer is bravo. Jadi di line kedua ya. Walaupun di sini dia mulainya di line pertama, one cluster, kan ini jawabannya this one, kids ya. Walaupun dia mulai di line pertama, kita nggak bisa jawab yang A, karena yang A hanya menyebutkan line 1. Gitu aja. Kalau dia nyebutinnya line 1 sampai 2, itu kita bisa pilih jawabannya gitu. So, we choose the answer for B, ya, karena ada di line kedua. Ini disebutkan 4 to 8 young beavers, or kids. Jadi kayak vocabulary question yang kemarin ya, ada or di sini. Berarti apa namanya, definition. That one. So the answer number 1 is bravo. What about number 2? Where in the passage does the author mention the time of year when new baby beavers are born? Time-nya. Kapankah? Oh. Charlie. Okay, that's good. Jadi kapan si baby beaver itu lahir? Line ketiga ya. This one. Okay. Each spring, a female beaver gives birth. Give birth. Sama dengan our word. That's the synonym. Okay. 2 to 4 babies. Number 3. Where in the passage does the author state the age at which beavers must go out on their own? Nah, kapankah beavers harus meninggalkan, pergi meninggalkan rumah? I think. A, B, C, D? Delta. That's nice. Delta. Waktunya adalah di sini di line keempat sampai 5 karena mulainya memang di line keempat ya. In the springtime of their second year, they are forced out. Nah, jadi di spring, ketika mereka berusia 2 tahun, di springtime. Okay, delta. Number 4. Nah, yang ditanyakan why. Alasannya, kenapa mereka harus meninggalkan rumah orang tuanya? A, B, C, D.
Mhm. Delta. Okay, yes, that's nice. Delta ya, sama karena di kalimat yang sama. Jadi jawabannya pun sama di line ke 4 dan 5, yaitu to make room for the new babies. Karena kita tahu setiap spring lahirinnya tuh 2 sampai 4 babies. Jadi di tahun kedua ketika mereka sudah cukup dewasa itu harus pergi meninggalkan rumah karena they need more space for the new babies. Okay, that's nice. Very good. And then kita ke passage 2. It's the same. So, chamber music. Okay, kita mulai ya. Di passage 2. Oh, dibaca dulu. Please read first. Okay, done ya. So let's discuss number 5. Maybe it's a bit longer than Baby Beaver because we've got 2 paragraphs here. But look at number 5. Look at the answer here. So ada kan line 2 sampai 3, 4 sampai 5, 8 sampai 9, 9 sampai 11. Jadi nggak keseluruhan line tertulis di situ walaupun sebagian besar ya ditulis ya. But if we want to eliminate the answers, bisa lah. Gitu. Oke, kita mulai di nomor 5. Where in the passage does the author discuss the modern definition of chamber music? Jadi modern definition-nya ada di line keberapa? A, B, C, D? Sudah ketemu? Mungkin tidak ada kata-kata modern definition of chamber music kayak gitu, tapi ada clue-nya kayak dulu dan sekarang kayak gitu. Alpha. Okay, yes, that's right. The answer is alpha. Ya. Jadi ada kata ini sebetulnya today. Jadi kalau masih ingat dengan yang dibaca tadi, kalimat pertama itu originally berarti dia the old definition of chamber music. Ya. Jadi originally itu was perform in small rooms kayak gitu, makanya namanya chamber music. Tapi kalau sekarang today
it has evolved into small ensemble music. Jadi bukan tempatnya, tapi lebih ke arah alat musik yang dimainkannya. Gitu. Ini namanya chamber music. Kalau alat musiknya lebih apa namanya plays an individual part instead of small rooms. Gitu. Jadi di line kedua sampai 3 ya, start from the second line until the third line. Okay, number 6. The period when ensembles for 3 instruments predominated. Jadi ada masa itu 3 instrumen mendominasi dan kapankah waktunya? That's the keywords. Ada di line keberapa, masih ingat? Yes, Miss Ainul, can you repeat? Charlie. Charlie. Yes, that's right, Charlie. Nah, di sini kan jelas tertulis 3 distinct periods nih. Do you want to know? Jadi ada 3 periode. Nah, berarti salah satunya adalah periode di mana 3 instruments predominated. Nah, berarti kita cuma tinggal cek aja, berarti kalau yang di line 2, 3 nggak mungkin, 4, 5 juga nggak mungkin, ya kan, karena baru aja di sini. So, at least C atau D. Nah, yang C ini di sini tertulis jelas 3 trio in the second period ya, in the second period trio sonatas dominated. Okay. So that one the answer. Di line ke 7 sampai 9. Sama sih kalau bisa. Oh, bukannya itu deh. Ini ya. The violins and cello. Penjelasan lebih detailnya. Violins and a cello. Itu alat musik. 7. Yes. Okay, that's nice. Yes. Delta di line ke 9 sampai 11 for strings. Nah. The string quartet. Quartet itu sama dengan 4. Nah, 2 violins, a viola, and a cello. Jadi jawabannya di line ke 9 sampai 11. Okay, that's nice. Kita ke passage 3. Oh, it's a bit longer. There are 3 paragraphs. Dan kita lihat optionnya lebih jaraknya lebih kelihatan ya. So, please read first.
Oke, discuss ya. Sebetulnya kalau apa namanya, ngelihat soalnya, cuman ada 3 tapi kita harus baca semuanya itu kayak that's a big loss. Tapi kan nanti ketika soal sebenarnya itu sudah dibaca teksnya dari awal. So don't be worried about that one. Jadi sebetulnya untuk soal yang skill 12 ini hampir mirip lah sama soal pronoun, bukan pronoun, yang apa ya? Iya, pronoun. Jadi not really that difficult actually. Number 8, kita bahas. Where in the passage does the author list the components of a zinc alloy? Listnya, komponennya dari zinc alloy. Ada di line keberapa? A, B, C, D? Yes, that's nice. Alpha ya. Wait ya, Miss Arifah. Kita bahas nomor 8 sampai 10 dulu, nanti saya kasih tahu jawaban untuk nomor 5 sampai 7. Ya. Alpha ya jawabannya. Jelas di situ ada kata made from zinc mixed with aluminum, cadmium, or tin dan sebagainya. Di sini aluminium di sini bukan itu ya, bukan misspelled ya. Tapi memang American. Kalau British dia pakainya aluminium gitu. Tapi kalau American mereka bilangnya aluminium. That's why after TOEFL itu dari American, jadi mereka pasti spellingnya pun pakai American way. And then number 9. Where in the passage? The author present the less routinely used process of galvanization. Jadi proses galvanization yang jarang dipakai sebetulnya. Ada di line keberapa? That's nice, Charlie. Nah, ini another method of galvanizing that is not as common. Jadi yang tidak sesering ya digunakan prosesnya itu adalah namanya adalah electrogalvanizing. Okay, and then number 10, where in the passage does the author describe what happens when iron and oxygen interact? Apa yang terjadi? A, B, C, D? Delta. Okay, delta. This one ya. Oh. Kalau di buku dari sini sebetulnya. If iron is unprotected, it reacts with the oxygen. Yang ditanyakan adalah iron and oxygen interact, right? Jadi ironnya nggak terproteksi, jadi lapisan dari besinya itu hilang. Ya. Nah, akhirnya si ironnya itu berinteraksi langsung dengan oksigen ya, in the air to form iron oxide. Oxide or oxide. Oke, saya lupa pronounce-nya. Or rust, which leads to the corrosion of the iron. Jadi hasilnya menyebabkan korosi atau karatan. Itu sebab dari besi karatan karena lapisannya udah hilang. Dan dia menyentuh oksigen. Nah, kalau di buku itu dimulai di line ke-10 sebetulnya. Dan selesai di line ke-11. Ya. Sedangkan untuk yang mulai line ke-11 itu sampai line ke-13 membahas tentang iron yang di-coated dengan zinc. Jadi jawabannya untuk nomor 10
Charlie ya, lines 10 until 11. And then saya kembali ke passage 2 ya, number 5. Itu the answer alpha. Number 6, Charlie. Number 7, delta. Alpha, Charlie, delta. Ya. Any questions yang mau ditanyakan tentang specific information? Saya jarang membuka sesi pertanyaan karena biasanya what is it? Not really. Tidak begitu banyak diminta not really, tidak begitu banyak yang bertanya. But if you are still confused with the topic and then you have some questions in your mind, please feel free, tanya aja kapan aja boleh. It's okay ya. Kita lanjut ke skill terakhir. Ini skill terakhir tapi jenis soalnya ada 3. Karena you have to find the tone, the purpose, and also the course. Kenapa 3 soal dijadikan 1? Karena kebanyakan di apa namanya di ITP sorry for that, di ITP soal muncul itu kalau tone ya tone, kalau purpose ya purpose, kalau course ya course kayak gitu ya. Tapi tetap ada yang muncul. Jadi kalau yang soal versi lama itu jarang sekali muncul tone, purpose, course. Tapi sekarang at least one adalah 1 muncul dan biasanya itu munculnya di nomor terakhir. Maksudnya memang benar-benar terakhir dan di sekitar nomor 48, 49, 50 kayak gitu. I don't know why, tapi emang dia letaknya biasanya di situ. Tapi kadang ya di passage 1 di nomor 10 mungkin juga keluar. Cuman memang biasanya cuma 1. Dan sedikit menipu. Kita bahas dulu deh menipunya di mana. First, tone. Tone itu kalau dicari di kamus artinya warna. Nah, hubungannya apa dengan warna? Sebenarnya ada dijelasin di kalau di sini dibagi-bagi ya. Kalau di buku itu dijadikan 1. Jadi paragraf kedua itu bahas tentang tone, paragraf ketiga itu purpose, paragraf keempat bahas tentang course. Nah, ini yang paragraf pertama langsung ada sampelnya. Oke. Kita mulai dari yang tone. Poinnya di sini. This one. Jadi, a question about the tone is asking if the author is showing any emotion in his or her writing. Dan soal ini jarang sekali ditanyakan, paling jarang ditanyakan. Kenapa? Karena yang kita tahu soal ITP itu semuanya, nggak semuanya, almost all of them are description, ya, describing something, atau mungkin report. Ya, kalau bicara tentang jenis-jenis teksnya ya. Jadi memang dia membahas sesuatu, dia memberikan informasi. Jadi teks itu kita dapat informasi, kayak baca berita begitulah. Nah, kalau baca berita kan seharusnya penulis itu apa namanya? Netral ya. Jadi dia tidak menunjukkan emosi di tulisannya. Beda kalau kita nulis kritik atau nulis saran atau nulis surat itu kan ada emotionnya. Tapi kalau di sini karena dia passage-nya formal, so usually tone-nya itu lebih ke informational, explanatory, or factual. Jadi memang hanya sebatas deskripsi aja. Gitu.
Cuman kadang kalau di sini tertulis ya, sometimes the other show some emotion. Kadang-kadang ada emosinya, apakah tone-nya itu funny, humorous, sarcastic, impatient, dan sebagainya. Cuma memang jarang sekali. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah tone, itu biasanya bukan teksnya. Jadi misalnya dalam sebuah teks itu dia mendeskripsikan atau membahas tentang novel. Nah, mungkin yang ditanyakan adalah tone dari novelnya. Atau dia membahas film, yang ditanyakan tone dari filmnya. Kayak gitu. Nah, itu akan jauh lebih mudah dijawab karena kita tahu kalau misalnya dia filmnya lucu ya berarti humorous kayak gitu. Ya. That one itu untuk tone. Example-nya you can see there, bahkan untuk example-nya pun informational ya, karena memang ini cuma bahas military words dan sebagainya, so it's informational kayak gitu. And then walaupun bahas militer nggak mungkin angered ya, nggak angered tuh kayak menggebu-gebu gitu, jadi penulisnya kayak apa namanya, ada hal yang membuat dia concern dengan masalah yang dia tulis di situ, jadi that's anchored. And then kita ke yang kedua, purpose. Purpose itu tujuan. Nah, ini yang saya bilang sedikit menipu. Ketika kalian mendapatkan soal purpose, itu kemungkinan besar kalian akan dibingungkan dengan main idea, pilihan gandanya gitu. Nah, yang membedakan antara soal purpose dan soal main idea pastinya nanti ada di identify the question-nya ya. Mungkin nanti di question-nya ada what is the author's purpose, atau ada kata tulisan author-nya lah atau writer-nya. Nah, itu berarti kita fokusnya adalah ke purpose. Walaupun mungkin nggak tertulis purpose ya. What is the author's main apa ya? Saya lupa. Ya, intinya kalau ada author atau writer, berarti yang ditanyakan adalah purpose-nya. Terus kalau dia munculnya di akhir, bolak-balik di akhir, terus di akhir ya berarti yang ditanyakan adalah purpose-nya. Kalau dia munculnya di awal, berarti yang ditanyakan adalah main idea-nya. Kayak gitu aja ya. Nah, terus nih ada penjelasannya. You can draw a conclusion about the author's purpose by reviewing the main idea and the organization of details in the passage. Berarti sama aja dong, Miss. Fokusnya juga main idea. Nah, mungkin ada yang bertanya kayak gitu. Jawabannya memang iya. Kita reverse-nya ke main idea, karena dengan baca main idea kita tahu teksnya itu secara global dia bahas tentang apa. Tapi kita masih tetap butuh organization of details in the passage. Jadi supporting idea-nya tetap dibutuhkan di situ. So that's why dia munculnya di soal di akhir. Jadi kita tahu keseluruhan itu passage-nya tentang apa, enggak cuma main idea-nya aja. Dan sebetulnya kalau author purpose itu dia lebih general daripada soal main idea. Ini bisa dibaca. If the main idea is that George Washington's early life greatly bla 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 bla. Nah, author's purpose-nya itu mungkin ya, kalau di sini mungkin bisa dengan to show how George Washington's early life influence his later career. Ini kemungkinan soal seperti ini munculnya di soal UN. Apa namanya, lebih ke arah fungsi dari teks tersebut ya. Jadi tujuan teksnya itu apa? Gitu.
Tapi kalau di IPT kita nggak sespesifik itu untuk purpose. Nah, di sini often considerably more general than main idea. Jadi kita pilihnya yang paling general. Kalau bingung ya, dari option yang ada itu kita pilih yang paling general. Jadi kalau misalnya tadi bahasnya George Washington, mungkin kita bisa menghilangkan George Washington-nya. So, pilihannya atau jawabannya kita cuma pilih yang to demonstrate the influence of early experiences on later life. Jadi nggak ada mention about George Washington. Gitu. Jadi mungkin terdengar sedikit aneh karena biasanya ketika kita belajar soal reading contextually, ya, itu kalau bicara tentang fungsi dari teks, biasanya ya apa yang ada di situ dituliskan. Lebih spesifik, lebih baik, something like that. Tapi kalau di sini, ketika yang ditanyakan adalah the author's purpose, itu kita carinya malah yang paling general, gitu. Nah, dan sampelnya nanti bisa dibaca ya. The author's purpose. Kita ke yang ketiga, karena di sini soalnya agak beda. Nah, course. A question about the course is asking you to decide which university course might have. Nah, jadi kalau course itu ya course, apa sih artinya course? Kursus jurusan. Kita bisa bicara gitu, English course ya. Jadi bicara tentang English dan sebagainya. Nah, kalau muncul soal course, itu sebetulnya gampang. Kita cuma tinggal membayangkan saja kita ke sebuah perpustakaan. We know di perpustakaan itu sudah tertata dengan sangat rapi bagian-bagiannya. Ini bagian ekonomi, ini bagian bahasa Inggris, ini bagian math, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah course, kita cuma tinggal bayangin aja. Ketika kita membaca teks tersebut, itu dia ada di bagian course yang mana. Dan dia bagian rak yang mana. Gitu. Rak apa. Cuman be careful, kadang nanti ada sih di contohnya. Oh, di contohnya yang ini ya. Nah, this one. Di awal ada kata military awards. Membahas tentang award dalam sebuah military atau award yang diberikan oleh military. Ya. Nah, course-nya itu jangan terus mata-mata, oh ini tentang military science nih. Jangan seperti itu. Dibaca dulu. Emang kita seharusnya udah baca ya. Ini membahas lebih ke arah military awards dilaksanakan dulu. Yang dimana setiap ada apa itu dikasih award. Setiap ada apa dikasih award. Nah sekarang military award lebih dispesifikan lagi. Kayak gitu. Semakin kesini semakin branding military awards itu lebih dipikirkan lagi, nggak langsung dikasih sampai like. Seingat saya bacanya gitu, bisa dibaca lagi ya. Nah berarti instead of talking about military science, karena kalau science kan berarti talking about penelitian ya, atau talking about ya yang berhubungan dengan science lah. Berarti di sini lebih ke arah history. Jadi walaupun mungkin dipilihannya yang Charlie, di buku juga Charlie kan ya. Charlie American history, American bukan military history, ya it's okay karena yang dibahas military awards-nya ini di US, masih berhubungan dengan Amerika. So it's okay. The answer is American history. Kayak gitu. Oke. Okay? So, ya. Tapi nanti ketika kita mengerjakan soal TOEFL exercise atau TOEFL review exercise lah, nah kalian akan menyadari seberapa sedikitnya soal tone, purpose, dan course itu ditanyakan. Ini ada di sini. Identify the question.
What is the tone of the passage? What is the author's purpose? In which course will this reading be assigned? Lalu kalau where to find the answer? Where to find the answer ya semuanya. Jadi you can see there. Kalau yang di tone mungkin look for clues ya. Apakah authornya ada dia menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda daripada hanya sekedar informasi, ya, mungkin ajakan atau sebagainya. Ya. And then kalau kita ke purpose, draw conclusion. Course, draw conclusion. Jadi emang keseluruhan. Jadi ketika kita di skill 13 ini diharapkan memang sudah membaca seluruh teks yang ada. So, how to find the answer. Sama. Jadi ketika baca mendapatkan soal ini sebenarnya we don't need to read again. We don't need to reread the text anymore. Latihan aja deh. Truman's cavities in cold blood. Okay. Oh, nomor 1 sudah the purpose of this passage. Berarti bisa dibaca dulu itu passage-nya. Sudah? Sudah dibaca? Ya, sebetulnya kalau kita cek ke optionnya itu gampang banget jawabannya. The purpose of this passage, oh ini nggak ada ininya ya. Ada the author's purpose ya, hanya the purpose gitu saja. The purpose of this passage is to blah 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 blah. Kita cari yang paling general. What is the answer? A, B, C, D? Ya, alpha ya. Discuss an example of a particular literary genre. Okay. Karena kalau yang lainnya itu too specific. Ada cold blood-nya, ada Truman cavities-nya yang Charlie, dan yang Delta juga ada Truman cavity. Tapi kalau mau dibahas satu persatu, kalau yang alpha kan discuss an example. Oke, memang di situ dia mengambil cold blood sebagai salah satu contoh dari non-fictional novel. Sedangkan kalau yang Bravo, tell the story. Kalau tell the story, harusnya ketika kita baca teksnya itu benar-benar isinya cuma story-nya dari Truman Cavities. Gitu. Terus yang Charlie, reason for writing in cold blood juga harusnya cuma menulis tentang reason of writing-nya aja. Sedangkan kan kalau di teksnya itu story-nya ada, reason writing-nya ada, how Truman research his non-fictional novel juga ada. Jadi gabungan dari ketiganya sebetulnya. Jadi emang kita pakainya yang paling general ya. Discuss an example of particular literary genre. And then number 2, tone-nya, passage-nya yang ditanyakan, bukan novelnya. Passage-nya, tone-nya, A, B, C, D. Yes, that's good. It's Delta ya, descriptive of course. Karena yang mungkin yang cold dan sadistik itu adalah novelnya, not that passage. Passage-nya cuma informasi tentang
si cold blood itu tadi. Number 3, following courses-nya di mana? Kalau criminal law, I think it's no. Bukan hukum-hukum ya. Kalau hukum ya yang dibahas itu tentang hukum. American history juga bukan, karena kita bicara tentang novel di sini. Nah, pilihannya Charlie atau Delta. Modern American novels atau literary research. Oke, not sure? Ya, kalau bicara tentang penjelasannya di awal, is a well-known example of the non-fictional novel. Kita tahu non-fiksi. Novel ketika dibagi jadi fiksi dan non-fiksi itu sebetulnya sudah mengarah ke modern. Ya, so actually untuk yang number 3 ini, course-nya sudah masuk ke modern American novels instead of literary research. Karena kalau literary research itu bukan yang seperti ini. Pasti semua juga tahu kan research itu seperti apa. Jadi lebih ke pembedahannya lebih detail lagi dan mungkin membahas kebahasanya dan sebagainya lah. Jadi bukan kayak seperti ini ya. Kalau kayak ini kan cuman seperti apa namanya review dari sebuah novel gitu. Jadi masuknya di modern American novel. Like that one. And then passage 2 sekalian aja ya. Passage 2 dan passage 3 bisa dikerjakan dulu. 4 sampai 9. Let me give you, kan ada 6 soal. Let me give you jam berapa? 7.40. 10 minutes lah, 7.50 kita bahas ya.
Okay, have you done, everyone? Sudah ya? Semoga sudah. Kita bahas cepat saja. Number 4. Number 4, ABCD. Bravo. Bravo. What about the others? Okay. Yang lain setuju? Ya. The answer is Bravo ya. Made under hypnosis are not reliable. And then number 5, tone-nya. Tone-nya. Delta. Yes, delta, of course, it's informative. 6, course-nya. Bravo. Bravo. Okay. If Bravo psychiatric healing, jadi lebih ke penyembuhannya. Psychiatric kan mental illness ya, sakit jiwa. Terus healing lebih ke penyembuhannya. Sedangkan di sini yang dibahas adalah confessions ya, hipnotis ya, digunakan untuk mengakui atau mengakui perbuatan, pengakuan lah, something like that. Nah, itu ada yeah, actually it's about alpha. Charlie, no. Parapsychology, I'm not really sure about what kind of subject is it. Tapi di sini sebetulnya memang bahas tentang confessions, tapi dia bukan bahas tentang psikologinya. Jadi dia bahasnya tentang confession di pengadilan. Jadi di sini membahas tentang pengadilan yang menggunakan cara menghipnotis si terdakwa ya, si terdakwa ya, dihipnotis. Jadi untuk mengakui kesalahannya kayak gitu. Jadi fokusnya itu bukan hanya di tentang psikolognya, tapi lebih ke arah pengakuannya. Nanti sama by courts. Ada kata courts-nya sebetulnya. Jadi di sini bukan membahas tentang kejiwaan, tapi di sini membahas tentang hukum. So untuk course-nya sebetulnya it's American Law, Alpha. Okay, kita ke passage 3. Seven, ABCD. Main purpose-nya. Bravo. Bravo. Explain where deforestation is occurring. Don't you think that it's a bit too specific? Kalau membahas tentang di mana saja occurring-nya, I think yang dibahas memang tempat-tempatnya, daerahnya, something like that. Tapi di sini dia sebetulnya membahas tentang kalau dibaca ya di penjelasannya itu ya membahas tentang forestnya keseluruhan. The word deforestation of the world, atau 25% of the Earth's land. Jadi nggak ada kayak di Amerika dan sebagainya. Walaupun di paragraf kedua ada United States for example, dia hanya sebagai contohnya di situ.
Jadi kalau explain where deforestation is occurring, I think it's not apa ya, bahkan itu pun tidak bisa dijadikan main idea sebetulnya. So that's not the purpose. Yang lainnya? Charlie. Charlie. It's really general there. Make the reader aware of a worsening word problem. Nah, worsening word problemnya apa? Deforestation, itu tadi penebangan hutan, ya. So the answer is Charlie. Number 8. Tone-nya di sini nggak ada informational di situ. So I think it's not about information. Kira-kira tone-nya apa? Kenapa si writer-nya nulis artikel tersebut? Concern. Concern, ya, dia prihatin dengan keadaan hutan yang semakin berkurang. Okay, that's nice. Number 9, course-nya. Bravo. Yes, bravo. Geography. Kalau kita bicara tentang daratan dan hutan dan sebagainya, ya. One. That's it. Kita ke TOEFL exercise. Let me see. Oh, sebentar. Kalau di sini masih ada skill wording, insert a piece of information, tapi itu di komputer ya. Not. Kalau di paper base enggak. Kalau review, berarti nanti akan berbeda. Sama. Jadi maksudnya computer based di sini apa namanya? Mungkin ada yang pernah bertanya kalau di LT itu TOEFL-nya ITP atau IBT. Nah, gitu. Yang IBT itu sepertinya yang computer based. Jadi dia nanti lebih, of course, secara pembayaran lebih mahal. Tapi kalau di LT ITP ya. Nah, kalau IBT itu nanti tesnya nggak cuman sekedar apa kayak yang di paper, ada lebih lagi. I'm not really sure about that one karena saya juga belum pernah menemui jenis TOEFL yang IBT karena di LT kita adanya ITP. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mendaftar TOEFL ITP tesnya online pakai komputer itu tetap ITP, tetap paper sebetulnya, paper based ya, soalnya itu paper based yang difilekan kayak gitu. Jadi pakai komputer karena memang masanya seperti ini supaya mempermudah untuk mengadakan tesnya gitu. Oke, kita lanjut ke TOEFL exercise skills 12 until 13. Kalau di sini until 14, until 13 passage banyak nih. Cukup nggak ya waktunya nanti? Oh, cukup. Passage 1, passage 2, passage 3 karena yang ditanya hanya line sama apa tadi tiga soal tadi ya. Course, tone, dan purpose. I think it's enough. 13, let me give you 15 minutes. Sekarang jam 8, let's say it's 8 p.m. So please do it in 15 minutes. We will discuss at 8:15. So, jam 8:15 kita bahas, nanti bahasnya cepat aja lah. Oke ya, kerjakan dulu ya.
Okay, shall we discuss? Hopefully that you have already finished. Then if you know the answer, please say it. Number 1, the author's purpose in this passage. Purpose-nya A, B, C, D. Yang paling general yang mana di optionnya? Enumerate examples? No ya, tidak hanya menjelaskan, memberikan contoh-contoh di sini, tapi dia membahas tentang schizophrenia. But kalau yang Bravo, it's still specific. Yang Charlie juga masih spesifik. Nah, jawabannya adalah yang Delta, reviewed a common misconception about schizophrenia. Jadi lebih ke arah penyebabnya. Tapi membahas bahwa penyebab schizophrenia itu sebetulnya tidak seperti yang kita ketahui. Jadi ada banyak sebetulnya, something like that. And then number 2, wherein the passage does the author discuss the traditionally held view about the cause of schizophrenia. Jadi kalau dilihat secara tradisionalnya atau biasanya dulunya orang itu memandang penyebab schizophrenia adalah di line keberapa? A, B, C, D? Alpha. That's nice. Alpha. Nah, di line ke-1 sampai 3. Jadi kalau orang-orang itu menganggap schizophrenia itu disebabkan karena parents ya. Okay. Faulty parenting. Okay, continue. Number 3, may inherit the tendency for schizophrenia. Jadi schizophrenia itu ternyata juga bisa disebabkan oleh keturunan. Ada di line keberapa? Bravo. Yes, that's right. Di line ke-6 sampai 7. Jadi which one? Okay. Now, heredity plays in the recent studies of identical twins have been used to demonstrate that heredity, keturunan, itu plays a role in the development of schizophrenia. Jadi memang keturunan itu biasanya membawa mental illness itu lebih berbahaya sebetulnya. Okay, number 4. Fraction of twins under study with irregular fingerprints. A, B, C, D. Delta. That's nice. Delta. Thank you, Miss. Ada di line ke 11 sampai 13. Lanjutannya tadi ya. In studies of pairs of identical twins, blah, 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 blah. Abnormalities were found. Number 5. Course-nya. Nah, kalau yang ini jelas. Course-nya ada di psychology ya. Karena memang yang dibahas di sini tentang mental illness dan penjelasan lebih detail tentang even though it talk about the causes ya, tapi masih membahas tentang mental illness. Karena kalau criminology kan kriminal, public administration juga jelas bukan. Statistics apalagi, that's too far. Jadi memang psychology. And then untuk Miss Meta nomor 1 tadi Delta.
reviewed a common misconception. Oke, itu tadi untuk schizophrenia. Kita ke passage 2. Passage 2 tentang Pony Express. Number 6. Mau tahu-tahu sudah yang dibahas adalah course-nya. Course-nya di mana ini? Kalau saya tidak begitu mendengar, but it's Delta ya, American History ya. Karena yang dibahas di sini adalah tentang perkembangan dari Pony Express. Pony Express itu, pony di sini maksudnya adalah kuda, horse ya. Jadi pengiriman menggunakan kuda to Americans. Jadi emang di sini bahas tentang historinya Amerika. Salah satunya yaitu Pony Express. Gitu. And then number 7. The amount of time it took to deliver a letter before the Pony Express. Sebelum menggunakan Pony Express. Bravo. Yes, that's right. Bravo ya. Ada di line ke-3 sampai 6. Jadi sebelumnya itu deliverednya mana ini? 3 to 4 weeks. 3 sampai 4 minggu. Tapi ketika menggunakan Pony Express itu bisa di bawah 10 hari. So maximum 10 days. So, and then number 8. Why Pony Express was discontinued? Ada di paragraf keberapa? Ini paling enak ini. Yes, the fourth paragraph Delta ya. Jadi disebutkan di paragraf keempat penyebabnya adalah telegraph ya. Kalah dengan telegraph of course karena dia lebih cepat dan lebih mudah digunakan di situ. Jadi Pony Express itu hanya berjalan selama 1,5 tahun. Gitu. Only a year and a half half year ya. Terus habis itu ada telegraph, Pony Express pun langsung officially closed. Oke, seperti itu. Itu untungnya sudah selesai waktu itu ya. Kalau enggak kasihan banyak. Okay. And then number 9. Nah, author's purpose-nya. Bravo. Yes, bravo ya. To describe a little known reality about a historical subject. Historical subject-nya itu adalah Pony Express. Pernah ada, little known reality, pernah ada dulunya itu Pony Express. Mungkin kalau nggak ditulis seperti ini, Americans nggak tahu kalau ternyata mereka pernah menggunakan jasa kuda untuk pengiriman barang. Oke, that one. Kalau yang Delta nggak bisa ya, to describe the development of express mail service. Berarti benar-benar yang dijelaskan fokusnya adalah development-nya. Jadi dari mungkin penggunaan kuda, lalu telegraph, lalu apa, something like that. Okay. And then kita ke passage 3. Grand jury. Mungkin yang jurusannya hukum paham nih tentang grand jury. Tapi kalau saya ketika membaca ini, I need to read many times. This is not my thing. Okay. But let's try to answer. Number 10. Which course? Bravo. That's nice. Bravo. Introduction to law ya. Bahas tentang hukum di sini. Ranahnya emang hukum. Dan yang lainnya, I think no. 11.
Who serve on a grand jury? Siapa? Siapa yang menjadi grand jury di situ? Alpha. Alpha. Grand jury is composed of private citizens ya. Jadi memang sudah orang-orang pilihan begitu, tapi citizens. Jadi masyarakat umum sebetulnya. Okay. And then 12, problem associated with holding grand jury meetings in private. Problemnya apa? Alpha. Apa? Habibie? Line 3 sampai 6. Nanti tadi disebutkan tentang private-nya. Sebetulnya ada di cek di line ke-15. Another criticism, this one. Another criticism of the grand jury results from the fact that the meetings are held in private. Jadi ada banyak kritik di situ, salah satunya adalah karena meetingnya tuh diadakan di private. Jadi kan nggak tahu ya, orang-orang nggak boleh lihat, hanya tertentu saja. And then the grand jury is not open to public and is therefore not publicly responsible for its action. And this has cast doubt on some of its findings. Jadi cenderung menimbulkan kecurigaan gitu tentang hasilnya, ya hasil dari rapat itu tadi, deciding tadi. So actually for number 12, the answer is delta, line 15 until 17. The last one, 13. Nah, kalau yang ini agak beda nih. Bukan purpose, bukan tone, dan bukan course of course, tapi yang ditanyakan adalah seem to feel. How does the author seem to feel about the grand jury system? Jadi di sini lebih seperti tone, ya. Tapi kalau tone kan jawabannya cuma sekedar informational atau apa tadi? Apa aja tadi? Ya dan sebagainya itu tadi ya. Concerned, disinterested dan sebagainya. Tapi kalau di sini dia dalam bentuk sentence. Berarti talk about feel about the grand jury system, kita bisa membuat kesimpulan dari bagaimana cara si writernya menulis atau apa saja sih yang dia tuliskan di dalamnya. Nah, salah satunya ya ini tadi, another criticism. Kalau ada, however, the grand jury system has come under attack for numerous directions. Jadi dia membahas tentang beberapa kelemahan dari grand jury di situ. So, what is the answer? A, B, C, D? That's nice. Yes, bravo ya. Somewhat doubtful about its effectiveness. Jadi di paragraf pertama dia menjelaskan tentang fungsi dari grand jury. Di paragraf kedua dia mulai kayak nyerang gitu tentang apa namanya kelemahannya dari adanya grand jury tersebut. Jadi memang si writernya dia merasa tidak terlalu percayalah dengan keefektifan dari grand jury tersebut. So, okay. Kita masih punya double review exercise untuk dibahas, jadi bisa dikerjakan dulu besok atau kapanpun waktunya luang ya. Terus minggu depan, kayaknya kita masih punya 2 kali pertemuan. Jadi minggu depan kita bahas yang ada di buku terakhir, double review exercise. Habis itu kita post test. Kemarin kan sudah pretest di awal. And you have done your own score.
Habis itu kita adain post test, kita cek apakah ada kenaikan, semoga ada di nilainya, di jumlah skor yang benar. Lalu kalau minggu depan itu sih post test sama bahas. Jadi saya nggak jelasin terlalu banyak ya, paling jelasin ke pembahasan soalnya. Nah kalau minggu depannya lagi nanti bisa kalau masih ada pertemuan ya. Kalau saya hitung sih kayaknya masih ada 2. Berarti yang terakhir, pertemuan terakhir kita bisa gunain untuk mau exercise tentang reading aja boleh, atau kalau mau keseluruhan dari listening, structure, dan reading juga boleh. Pokoknya yang terakhir nanti kita pakai buat practice. Dan itu praktisnya bebas. Kita bahas minggu depan setelah kelas mau selesai. Tinggal mau bahasnya yang keseluruhan skill ya, listening, structure, reading, atau mau yang reading aja. Udah sih, itu aja. Any question everyone? Sebelum saya tutup kelas. Okay, no ya. That's nice. So I think that's all for today. Thank you very much for joining the class. See you next week, everyone. Good night. Thank you, Miss. Thank you, Miss.